Shalom Bapak Ibu Saudara, senang kembali kita bisa berjumpa di dalam sarapan Sapaan Pengharapan. Dan pagi ini kita Bapak Ibu akan merenungkan sebuah topik bergegas dan menanti yang terambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-14. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya berharaplah kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Puji dan syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami boleh bangun, kami boleh diberikan tubuh yang bugar, untuk kami boleh bersama meneliti dan memahami firman Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami bisa melakukannya, kami bisa terus berpegang kepada Tuhan, dan kami tahu siapa yang kami percaya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan semua waktu luang yang kita miliki? Nah, pemikiran ini Bapak Ibu ditanyakan oleh inti dari esai yang diterbitkan tahun 1930 oleh seorang ekonom bernama John Maynard Keynes. Nah, dalam esai ini Bapak Ibu, Keynes ini memprediksi bahwa dalam 100 tahun dari masanya nanti, kemajuan teknologi dan ekonomi itu akan membawa manusia ke titik ketika kita hanya akan bekerja 3 jam sehari dan 15 jam dalam seminggu. Nah Bapak Ibu, lebih dari 90 tahun telah berlalu sejak Keynes menerbitkan esainya yang terkenal itu. Namun alih-alih memberikan lebih banyak waktu luang, teknologi justru membuat kita semakin sibuk dan hari-hari kita ini tetap penuh dengan kegiatan, ya kan? Meskipun kegiatan sehari-hari seperti menempuh perjalanan dan mempersiapkan makanan membutuhkan waktu yang lebih sedikit, kita itu tetap aja terburu-buru dengan waktu. Nah, sama dengan halnya demikian Bapak Ibu, satu insiden menonjol dari kehidupan Daud itu menunjukkan bagaimana kita ini dapat tetap tenang di tengah keadaan hidup yang mendesak. Kita tahu bahwa ketika Daud melarikan diri dari Raja Saul yang mencoba membunuhnya, ia meminta kepada Raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Nah, Daud sangat sibuk Bapak Ibu. Dia berusaha melarikan diri dari kerajaan Saul yang mencoba membunuhnya sekaligus tetap menghidupi keluarganya juga. Ia berusaha untuk terus dekat kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu, sekalipun tergesa-gesa, Daud ini mengambil waktu untuk menantikan Allah. Nah, dalam kisahnya di 1 Samuel ayat yang ke-22, 1 Samuel 22 Bapak Ibu, Daud ini melarikan diri dari Raja Saul ke suatu gua setelah tidak berhasil bersembunyi di Gad. Nah, dalam tafsirannya Bapak Ibu, David Gusik ini mencatat ia tidak dapat pulang, ia tidak dapat pergi ke istana, ia tidak dapat pergi menemui Samuel, ia tidak dapat pergi menemui Yonatan, dan ia nggak bisa pergi ke rumah Tuhan. Dan ia juga tidak dapat pergi kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Namun di dalam suatu gua yang sederhana dan menemukan perlindungan Tuhan. Nama Adulam memang berarti perlindungan, tetapi gua itu bukanlah tempat perlindungan Daud. Nah, kita melihat di ayat pembuka Mazmur 57 bagaimana Daud itu menulis Mazmur ini ketika bersembunyi di dalam gua tersebut. Nah, di sana Bapak Ibu, Daud mencari dan memperoleh perlindungan dalam naungan sayap Allah di ayat yang kedua. Sehingga ia itu dapat menyatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Nah Bapak Ibu, ketika hiruk pikuk keadaan dan kehidupan menepra kita dapat mempercayai Allah yang sanggup menjaga hati kita dengan damai sejahteranya. Kata-kata Daud menyimpulkan dengan baik,
Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, berharaplah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, apa yang boleh kita alami saat ini, kondisi sulit bagaimanapun, ketika kita berharap dan menantikan Tuhan, kita percaya bahwa pertolongannya itu pasti, bahwa pertolongannya itu akan tepat pada waktunya. Maukah kita bersandar kepada Tuhan Bapak Ibu? Mari kita bersama berdoa. Tuhan, hidup kami skenarionya ada di dalam tangan Tuhan. Kami mempercayakan, kami menyerahkan segalanya dan menyandarkan apapun itu kepada Tuhan. Supaya kami Tuhan beroleh ketenangan dan aman, kedamaian hanya di dalam Tuhan. Maka Tuhan, kami memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan supaya hari demi hari ini kami jalani bersama untuk dan demi Tuhan. Sehingga ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memuaskan nafsu kehidupan kami. Ajari kami terus-menerus ya Tuhan, supaya kami ini hidup melekat dalam kuasa tangan-Mu. Terpujilah Engkau, karena kami bersandar dan berserah di dalam kuasa kuat tangan Yesus. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.